Bapak Ibu? Baik. Baik, alhamdulillah baik ya. Kita bertemu kembali pada kegiatan kita setiap bulannya, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, kita bahas materi bulan yang lalu. Siapa yang masih ingat? Bapak Randy? Tentang hak anak. Tentang hak anak, ya pintar. Nah, Bapak Randy masih memahami tentang hak anak. Nah, untuk materi selanjutnya, saya bertanya dulu sama Ibu Cindy. Ada orang tua di rumah? Ada. Umurnya berapa? 59. 59. Belum lansia ya? Belum. Tapi ada yang lebih tua lagi dari itu? Ada. Nah, jadi termasuk apa kalau lebih tua lagi dari situ, kalau sering dengar-dengar? Apa namanya? Lanjut usia, pintar. Nah, untuk materi kita pada siang hari ini tentang pengertian lanjut usia. Mungkin Bapak Ibu di rumah mungkin sering dengar yang namanya lansia. Lansia itu kepanjangan dari lanjut usia. Nah, apa itu pengertian dari lanjut usia? Ini lebih jelas ya, kita bisa lihat ini ya. Poster ini kita bisa lihat, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, batasan terhadap lanjut usia ada 4 golongan ya. Yang pertama usia pertengahan, itu usianya 45 sampai 59 tahun, itu usia pertengahan ya. Sedangkan kedua lanjut usia atau lansia itu 60 sampai 74 tahun, ini namanya lanjut usia. Nah, ada juga lanjut usia tua, lebih tua lagi dari lanjut usia ini ya, usianya 75 sampai 90 tahun. Nah, dan yang terakhir yang keempat lansia sangat tua, lebih tua lagi dari lanjut usia tua ini, kira-kira umurnya di atas 90 tahun. Itu Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan pengertian lansia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa Ayat 2, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Nah, kalau usia di atas 60 tahun itu termasuk Lansia. Iya, termasuk lansia Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan ayat ketiga lanjut usia potensial. Nah, ada dua macam, ada lanjut usia potensial, ada juga lanjut usia tidak potensial. Apa itu lanjut usia potensial? Adalah lanjut usia yang masih mampu dia bekerja ya, mencari nafkah, masih mampu dia, atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa, itu termasuk dengan pengertian lanjut usia potensial. Sedangkan lanjut usia tidak potensial ini dia tidak mampu lagi untuk bekerja. Nah itu termasuk dengan lanjut usia tidak potensial. Nah, itu paham ya kira-kira pengertian dari lanjut usia ini Bapak Ibu? Paham, alhamdulillah paham. Nah, kalau kita sudah tahu lanjut usia itu, ya, kalian peduli dengan lansia? Peduli. Nah, alhamdulillah kalau Bapak Ibu peduli sama lansia. Kenapa bisa peduli sama lansia? Karena memiliki rasa sayang kepada orang tua. Iya, kita sebagai manusia yang dikarunia Tuhan rasa kasih sayang, jadi kita timbul rasa kasih sayang kita terhadap lansia tersebut. Ya, pintar Bapak Randy. Ya, ayo beri tepuk semangat yuk. Tepuk pintar aja lah. Tepuk pintar. Pintar ya. Nah, kita beralih kembali materi selanjutnya. Kenapa harus peduli kepada lansia? Kita sebagai kaum muda ya Bapak Ibu, kenapa kita harus peduli kepada lansia ya? Yang pertama, memiliki hak yang sama dalam kehidupan. Itu menurut amanat Undang-Undang Nomor 13 1998. Jadi lansia itu kenapa kita harus peduli? Karena dia itu sama dengan kita. Jangan dibedakan. Yang mentang-mentang dia tua kita lecehkan, tidak boleh. Ya, kita kekerasan pada orang tua tidak boleh. Nah, makanya kita harus samakan. Kita harus peduli. Caranya harus disamakan haknya. Hak kasih sayang, hak kesehatannya ya, hak kebutuhan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus peduli kepada lansia? Jumlah lansia terlantar meningkat di Indonesia. Nah, jadi lansia itu semakin hari meningkat dia terlantarnya. Makanya kita harus peduli terhadap lansia ya. Kemudian yang ketiga, ya, dari Kemensos 2015 ada 16.000 juta lansia tersebut. Nah, di Indonesia
Nah, 2,8 juta lansia hanya terlantar di Indonesia. Nah, makanya kita harus peduli terhadap lansia. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya, data menyambut lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Nah, menurut survei ya, kenapa kita harus peduli terhadap lansia? Karena lansia ini rawan terhadap kekerasan dan penelantaran. Baik itu kekerasan fisik maupun psikisnya. Nah, fisiknya misalnya penganiayaan ya, itu termasuk kekerasan fisik itu ya. Nah, kemudian kenapa kita harus peduli kembali ya pada lansia? Lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Nah, kenapa kita harus peduli terhadap lansia? Kita harus mendidiknya ya, harus mendidik dengan kasih sayang. Kemudian kenapa lagi kita harus peduli terhadap lansia ya? Sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Nah, kalau dia kurang dari perhatian keluarga, kita harus peduli terhadap lansia tersebut. Makanya kita harus peduli ya Bapak Ibu. Kemudian potret kita yang masih akan datang. Nah, kenapa kita harus peduli terhadap lansia? Karena tidak lama juga kita semakin hari semakin tua, kita akan mengalami hal itu tersebut. Makanya kita mengurus lansia tersebut ya. Nah, kemudian panti lansia juga di Indonesia terbatas. Ya, panti jomponya terbatas, makanya kita harus peduli. Nah, kalau kalian Bapak Ibu menemukan lansia, baik itu orang tua atau keluarga dekat kita ataupun tetangga kita lansia, kita harus peduli terhadap lansia tersebut karena mereka mempunyai hak yang sama seperti kita. Ya, itu Bapak Ibu KPM yang saya banggakan. Nah, mungkin ada yang bisa menyimpulkan atau yang ingin bertanya dulu. Apa? Pak Randy yang tanya? Tidak. Pak Ibu sini? Tidak, aku rasa jelas semua ya. Siapa yang bisa menyimpulkan di depan? Bu Cindy, ya simpulkan dulu dari pengertian lanjut usia dulu Ibu Cindy. Silakan maju, ayo. Ya, di sini, duduk sini. Biar yang kawan lain, Ibu yang lain bisa pahami ya. Pengertian lanjut usia Ya. menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, batasan terhadap lanjut usia dalam 4 golongan, yaitu 1. Usia pertengahan 45 sampai 59 tahun. Ya. Kedua, lanjut usia 60 sampai 74 tahun. Ya. 3. Usia tua 75 sampai 90 tahun. Ya. Lansia sangat tua di atas 90 tahun. Ya, silakan duduk ya. Kalau tadi tepuk pintar, sekarang tepuk tepuk pintar lagi lah. Ya, tepuk pintar lagi. Tepuk pintar. Pintar. Oke, terima kasih pada Ibu Cindy yang telah menyimpulkan materi kita pada siang hari ini. Mungkin hanya itu. Ya, untuk PR kita di rumah ya. Kita merawat lansia-lansia yang ada di sekitar kita. Itu PR yang pertama ya, bimbingan di rumah. Terus yang kedua ya, PR kita di rumah, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita untuk bulan depan ya. Bulan depan tentang cara mendidik anak balita ya, bagaimana cara merawat anak balita ya. Nah, itu mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan pada materi kita pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.